Halo teman perjalanan, kembali lagi bersama aku di Suara Perjalanan program Skala. Tentunya di program Skala ini aku tidak sendiri, aku pasti bersama dengan narasumber inspiratif. Dan narasumber inspiratif kali ini adalah Kak Fiorentina Chelsea. Ya, halo Kak. Halo. Kakak boleh say hello dulu dan perkenalkan dan kesibukan kakak sekarang itu apa? Boleh? Oke, boleh-boleh. Terima kasih ya Jul atas kesempatannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Robbis rohli sadri wa yasiri amri wal uqdam min lisani yafqahu qawli. Halo para pendengar Suara Perjalanan. I'm so very excited today. Oh. Ada pepatah yang mengatakan sesuai dengan nama podcast Suara Perjalanan, yaitu suatu perjalanan yang baik adalah dimulai dengan saling mengenal. Jadi maka dari itu, perkenalkan, nama aku Fiorentina Chelsea. Teman-teman boleh manggil aku Chelsea. Dan aku adalah salah satu orang yang percaya bahwa perempuan itu memiliki suara dan perjalanan hebatnya masing-masing gitu. Untuk kesibukannya sibuk banget sih Jul sebenarnya. Enggak ya, bercanda. Enggak. Oke. Karena aku udah semester 6 gitu, udah mau semester akhir-akhir ini gitu. Jadi aku lebih berfokus kepada hal akademik saja sih gitu. Jadi harus ngejar sempro, harus ngejar skripsi gitu, harus ngejar studio kalau ada di jurusan aku. Jadi aku lebih fokus ke akademik. Tapi di balik itu juga aku lagi memegang beberapa amanah sih sebenarnya di beberapa organisasi juga kayak gitu. Semester yang lagi hektik-hektiknya. Hektik banget ini. Ya, bener. Iya. Tadi Kak Chelsea udah singgung mengenai tentang perempuan kan. Betul. Dan kita juga sudah berdiskusi sebelum ini syuting ini terjadi. Betul. Kita akan membahas tentang isu hak perempuan. Aku ingin berangkat dari kenapa kakak begitu tertarik membawakan tentang isu hak perempuan ini, Kak? Oke, sebenarnya kalau isu perempuan ini adalah isu yang paling gak asing gitu di telinga orang-orang. Pasti ada nih perempuan gitu. Nah, apa sih yang melatar belakangi aku tertarik sekali untuk membahas isu perempuan? Yang pertama karena aku perempuan. Iya, betul. Iya, yang pertama aku perempuan. Dan yang kedua datang dari keluh kesah teman-teman aku sebagai perempuan. Kayak kenapa sih perempuan itu selalu dipandang sebelah mata? Kenapa sih perempuan itu selalu menjadi yang paling tersakiti? Kenapa sih perempuan itu selalu A, B, C dan segala macam gitu? Dan yang ketiga adalah aku dulu pernah punya forum perempuan yang dimana isinya keluh kesah perempuan. Mereka tuh selalu setiap harinya ada aja yang diomongin, entah itu mereka merasa dirugikan, entah itu mereka merasa tidak didengar dan segala macam gitu. Dan aku pun telah memberikan gitu, udah memberikan studi kasus ke Jul, dikirim bahwa ada salah satu teman aku yang bikin catatan jadi perempuan gak worth it nih kan. Jadi itu kan ingat. Jadi itu tuh adalah salah satu kenapa aku tuh ingin sekali mengambil isu perempuan ini gitu, karena emang udah ini banget lah gitu ya. Iya, betul. Dan menurut aku sendiri ya, Kak, kalau kita mau berbicara tentang isu gender, kita gak bisa hanya berdiskusi dengan satu gender itu saja. Betul. Kita perlu kayak ada dialog di antara dua gender itu sendiri. Makanya kenapa aku happy banget hari ini, karena aku membahas isu perempuan bersama host laki-laki. Iya, betul. Jadi seakan kita tuh dari sudut pandang aku yang dimana mendengar suara-suara laki-laki, sedangkan dari Kak Chelsea sendiri membawa suara-suara perempuan. Dan aku mau disclaimer dulu sedikit Jul, kalau misalkan ketika aku mungkin nanti berbicara, aku tuh tidak memandang atau memuliakan salah satu gender saja. Ya, cuman aku berbicara sebagai pengalaman aku aja yang pernah aku alami kayak gitu. Ya, betul. Karena aku pun setuju. Memang kalau secara derajat tuh antara laki-laki dan perempuan menurutku setara. Iya, betul. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak Chelsea, aku banyak sekali ngobrol dengan teman-teman, terusnya teman-temanku yang perempuan, dimana mereka tuh merasa serba salah. Ruang mereka seperti terbatasi oleh keluarganya, kayak ngapain sih kuliah tinggi-tinggi, juga dapur dan sebagainya gitu. Dan ketika mereka berusaha untuk bersuara, suara mereka tuh seakan tidak dianggap gitu. Iya, betul. Dan kalau diam oleh laki-laki dia dianggap seperti
ya kan bener kamu di bawah daripada laki-laki, seakan tidak dianggap gitu. Jadi menurut Kak Chelsea sendiri, mengapa gitu perempuan ini? Nah, ini tuh adalah salah satu kasus yang sering banget aku dengar. Ada kasus yang dimana posisi perempuan itu selalu serba salah, dan ketika dia membicarakan apa yang dia rasakan, dia selalu disebut egois gitu ya. Iya. Tapi ketika dia tidak ngomong, disebutnya nggak mampu gitu Iya. ya. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu hal yang bikin perempuan itu takut, yang bikin perempuan itu minder, yaitu stigma masyarakat. Nggak hanya dari stigma orang tua, tapi dari stigma laki-lakinya juga gitu kan. Tapi yang aku highlight, selain stigma perempuan yang dianggap diem itu penakut dan yang serba salah itu, ada beberapa hal yang aku highlight juga sih sebenarnya, Jul. Yang pertama, perempuan yang terlalu tegas itu tuh sering disebut bosi. Iya, sering disebut ngatur-ngatur gitu, egois gitu. Terus yang kedua, perempuan yang punya visi itu selalu disebut gila ambisi gitu. Emang kamu mau nyari apa sih, kamu perempuan gitu? Mau nyari apa di dunia ini? Nanti ujung-ujungnya juga di dapur gitu kan, sering banget gitu. Dan yang ketiga, ketika perempuan sudah memiliki ambisi tapi dia terhalang oleh tradisi itu yang terus-terusan muter gitu. Makanya aku pernah baca bahwa perempuan itu nggak sedikit perempuan yang takut akan kesuksesan gara-gara stigma itu gitu. Jadi ini tuh standar ganda untuk perempuan sih sebenarnya, Jul, kalau kayak gini. Mengapa demikian? Karena lingkungan dan cara pandang masyarakat masih banyak nuntut perempuan gitu, dan emang jadi perempuan itu nggak mudah. Banyak banget tuntutannya gitu ya. Standar perempuan itu ribet gitu ya. Jadi apa-apapun yang diomongin perempuan ya udah serba salah, karena emang banyak stigma kayak gitu. Jadinya banyak perempuan yang takut gitu, even ambisinya sendiri gitu ya, kayak gitu sih sebenarnya. Tadi aku cukup senang karena Kak Chelsea begitu semangat dalam menyampaikan daripada isu keperempuan ini. Sangat senang Chelsea. Gini, tadi Kak Chelsea itu agak menyinggung mengenai bahwa menjadi seorang perempuan itu sulit. Betul. Ya, aku pun setuju dengan statement seperti itu. Tapi kalau sudut pandangnya kayak gini, menurut Kak Chelsea gimana? Aku yakin dan setuju kalau menjadi seorang perempuan itu sulit. Tapi laki-laki pun memang memiliki kesulitannya tersendiri. Jadi tidak bisa di-compare bahwa kesulitan perempuan dan kesulitan laki-laki. Betul. Mereka tuh memiliki kesulitannya masing-masing. Kalau dari sudut pandang Kak Chelsea, kayak gimana? Aku setuju sih, sebenarnya perempuan dan laki-laki pun memiliki porsinya masing-masing. Seperti laki-laki yang mencari nafkah, bertanggung jawab. Tapi pernah dengar podcastnya ini nggak, Bung Rocky Gerung dengan Najwa Shihab, dengan Rina Nose, itu mereka membicarakan bahwa kayaknya kalau aku jadi perempuan aku nggak sanggup deh, aku harus melahirkan, aku harus mengandung 9 bulan, aku harus menyusui. Tapi aku pun setuju, balik lagi bahwa mau laki-laki ataupun perempuan itu tuh memiliki kapasitasnya masing-masing, memiliki porsinya masing-masing. Kita nggak bisa buat menyamaratakan perempuan harus gini, laki-laki harus gini, karena kan yang setara tuh bukan berarti laki-laki juga harus mens, laki-laki juga harus enggak kayak gitu kan. Setara tuh ya porsi laki-laki dengan laki-laki, porsi perempuan dengan perempuan, kayak gitu. Setara tuh bukan berarti sama. Betul. Oke. Dan aku ingin bertanya agak lumayan serius karena berbicara tentang sistem yang dimana sistem paling halus yang membatasi ruang dari perempuan itu sendiri gitu. Jadi titik mana gitu? Oke. Sesimpel gini aja deh, pekerjaan rumah, cuci piring, cuci baju, mengepel, memasak gitu. Itu tuh selalu dibebankan kepada perempuan, padahal hal basic itu laki-laki juga bisa sebenarnya. Betul. Gitu kan? Sebenarnya laki-laki juga bisa kok memasak, bisa kok cuci piring, bisa kok nyapu gitu. Hal kecil itu dibiarkan kepada perempuan, kasih atau dibebankan kepada perempuan gitu ya. Atau kata-kata yang sering kita dengar itu tuh yang pertama, ngapain sih perempuan sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di dapur gitu ya. Atau misalkan kodrat perempuan mah di dapur, di kasur, di sumur gitu kan. Atau misalkan
jangan terlalu pemilih lah, jadi perempuan susah loh jodohnya gitu. Iya, betul, betul. Dan yang terakhir, perempuan mah jangan terlalu pintar lah, dan buat apa dengan padahal kalau perempuan pintar kalau perempuan itu pintar, nanti ke generasinya pun akan ikut pintar gitu kan, generasi pun akan ikut bagus kalau misalkan dia memiliki ibu yang pintar gitu kan. Itu tuh adalah budaya yang kalau misalkan terus menerus dihentakkan kepada perempuan harus A, perempuan harus B, perempuan harus C, itu tuh nantinya bakal menjadi hamster wheel di kepala perempuan. Itu bakal menjadi terus terputar di otak perempuan. Oh, perempuan mah kayak gini, perempuan kayak gitu. Jadinya tertanam di benaknya, ya udah karena emang dari masyarakatnya kayak gini ya, karena orang-orang bilang kayak gitu ya berarti aku harus kayak gitu ya. Jadi solusinya tuh sebenarnya bukan soal dari masyarakatnya dulu yang harus dibenerin, tapi dari perempuannya juga harus dibenerin gitu. Dari kita sebagai perempuan juga harus dibenerin. Dan aku yakin kita Gen Z gitu ya, Gen Alpha atau Gen milenial akhir gitu, itu tuh adalah generasi hebat, generasi yang melek sosial media, generasi yang gak kolot, generasi yang modern lah gitu ya. Aku yakin generasi kita bisa mematahkan stigma itu. Generasi kita bisa menghilangkan stigma tentang perempuan harus ABC segala macam gitu, karena perempuan itu adalah kunci peradaban. Jul pernah dengar nggak kalau misalkan ingin melihat masa depan suatu negara, lihat perempuannya. Kalau ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan karakter perempuannya. Aku pernah dengar podcast itu dari Kak Shirley. Oke. Kayak gitu. Berarti kalau dari apa yang tadi Kak Chelsea bilang, memang peran perempuan ini setara gitu, dan bahkan penting sekali dalam menentukan suatu kebijakan, perencanaan dan lain-lain. Oke, Kak, gini, karena tadi Kakak banyak sekali mengatakan tentang stereotip yang dilontarkan terhadap perempuan, aku ingin Kakak tuh seakan karena Kakak perempuan, aku ingin Kakak seperti mengajak teman-teman perempuan menyampaikan bahwa hal-hal ini tuh seharusnya tidak terjadi pada kita loh gitu. Kita tuh memiliki hak yang sama loh. Boleh banget. Nggak panjang-panjang sih, aku tuh cuman ingin bilang ke perempuan, kita nggak boleh takut, kita nggak boleh bukan tunduk sih, kalau tunduk mah ya namanya juga manusia ya, harus tunduk sama peraturan gitu. Kita tuh intinya kita nggak boleh takut sebagai perempuan. Ketika suara kita tidak didengar, ketika hak kita tidak didapatkan, kita kejar hak itu, kita kejar suara itu, karena sebenarnya ketika kita tidak mendapatkan hak atau ketika kita tidak mendapat suara itu, ya karena ruang lingkupnya yang salah. Kalau misalkan kita udah berusaha semaksimal mungkin, ternyata kita tidak mendapatkan hal itu, ya udah kita pergi aja dari lingkungan toksik itu gitu. Jadi sebenarnya intinya teman-teman perempuanku, cantikku, gak boleh takut lah intinya mah gitu sih, Jul. Oke. Kan tadi begitu lantang menyuarakan tentang isu hak perempuan ini. Aku pengen nanya, apakah Kakak tuh memiliki role model terkhususnya seorang perempuan dalam dunia kepemimpinan, atau bahkan dia tuh tokoh yang memang sama posisinya sedang memperjuangkan hak perempuan? Aku pengen tahu deh referensi Kakak sehingga berani untuk memperjuangkan isu ini ya. Boleh banget. Tapi sebelum ke tokoh yang besar banget dan orang-orang tahu, sebenarnya aku tuh dibentuk dan berani mengatakan atau dengan lantang isu perempuan ini tuh dari keluarga aku. Gitu ya. Sebelum ke role model yang gede nih, aku tuh sangat bangga kepada ibuku dan bapakku juga. Ibu dan bapakku izin ya. Mereka yang selalu ngajarin aku bahwa perempuan pun bisa menggapai cita-citanya. Aku anak tunggal perempuan BTW. Jadi orang tua aku nggak punya siapa-siapa lagi untuk bergantungan. Perempuan pun bisa punya cita-cita, perempuan pun bisa segalanya. Dan papaku pun di rumah itu tuh tidak mengajarkan patriarki, dia membantu ibu aku. Jadi ketika aku melihat di rumah, oh kayak gini udah bagus, tapi waktu aku berkenalan dengan orang-orang, kenapa kayak jadi beda? Nah itu tuh yang salah satu hal yang ingin aku angkat juga. Nah untuk role model yang
mungkin orang-orang tahu, aku tuh sangat suka sekali dengan Najwa Shihab Wow. gitu. Ya, Najwa Shihab itu kan tuan rumahnya Mata Najwa ya. Yeah. Jadi beliau itu adalah seorang perempuan yang bisa lantangnya sama dengan laki-laki, baik di politik maupun di medianya, gitu. Kayak gitu. Jadi aku sangat suka sekali dengan lantangnya Najwa Shihab, dengan cerdasnya, dengan beraninya. Najwa Shihab tuh kelihatan banget gak takut sama siapa-siapa, gitu kan ya. Lantangnya, jadi role model yang sering aku lihat gitu ketika aku mungkin down atau mungkin aku merasa aku menjadi perempuan tuh kurang gitu, aku suka lihat Najwa Shihab nih kayak gini nih, keren banget nih, bahkan dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah kan. Jadi aku suka sekali sama Najwa Shihab. Salah satunya ya Najwa Shihab. Kalau misalkan disebutin mah banyak sih pasti. Aku pengen lebih spesifik. Boleh. Tadi Kak Chelsea itu udah bilang salah satu role modelnya adalah Najwa Shihab, dan salah satu sikap yang Kak lihat dari Najwa Shihab yang sekarang tuh aku pengen banget untuk melakukan hal ini seperti dari Najwa Shihab gitu. Yang pertama adalah lantangnya ya, beraninya. Karena kalau Najwa Shihab aku lihat emang benar-benar dia pun sama siapapun, bahkan sama Bapak Prabowo pun dia berani kan. Sedangkan aku ada beberapa hal yang aku takuti gini kan, kayak gitu. Jadi yang pertama lantangnya, suaranya, sikapnya, cara dia memimpin. Aku pernah mengamati Najwa Shihab gitu. Dan ini kayaknya nih kepemimpinan bagus nih. Aku coba terapin dan emang berhasil di organisasi aku. Cuman minusnya aku disebut terlalu keras kepala, disebut terlalu keras, padahal sama aja. Ketika aku memimpin suatu organisasi dengan cara Najwa Shihab, anggota aku bilang aku terlalu keras, tapi ketika laki-laki yang memimpin dengan cara yang sama, ya bilangnya kayak ya udah, namanya juga laki-laki. Aku pernah dapat pengalaman seperti itu. Oke. Tapi aku tuh pengen balik lagi, sebetulnya ini tuh dari jawaban kakak yang sebelumnya. Kakak kan memiliki, bisa dibilang privilege dari keluarga yang mensupport bahwa kakak tuh pertama anak tunggal, dan ayahnya kakak pun tidak menganut budaya patriarki. Tapi kan kalau di luar sana tuh masih banyak orang tuanya yang memiliki pemikiran yang konservatif, yang kolot gitu. Tapi si anaknya ini tuh udah melek bahwa ini tuh sebuah kesalahan, bahwa ini tuh perlu diperjuangkan gitu. Kira-kira untuk bisa menjembatani antara dua generasi yang memiliki pemikiran yang beda ini harus kayak gimana ya Kak? Nah, kalau menjembatani, apalagi anak dan ibu, kayaknya aku nggak bisa sejauh itu buat mengulurkan tangan. Tapi bisa dengan cara sosialisasi. Sebenarnya kalau misalkan mamah-mamah ya, ibu-ibu mah, kalau misalkan kita bicaranya baik-baik, kita bicaranya sopan, kita bicaranya sesuai sama mereka, itu tuh pasti mereka paham kok. Gini kan, mereka tuh nggak akan tutup mata gitu. Dan kalau misalkan anak-anaknya pun bisa memberi pemahaman kepada orang tuanya dengan cara yang lembut, itu tuh pasti orang tuanya juga ngerti gitu. Ibu, bapak, ini tuh sebenarnya salah loh, gini gitu. Tuh pasti orang tuanya ngerti kok. Dan aku pun percaya sebenarnya para orang tua pun ingin yang terbaik sama anaknya gitu ya. Dan orang tua sekarang pun pasti punya gadget, punya HP, gini kan. Itu tuh kalau nggak percaya mama lihat aja di gadget, karena emang orang tua mah biasanya lebih percaya gadget gitu. Yang penting intinya kita ini aja sih, memberi paham yang kepada orang tua, memberi paham yang sesuai mereka gitu, nggak menyakiti atau marah-marah sampai kayak bentak-bentak, itu enggak sih gitu. Gitu. Intinya kita tuh harus berani melangkah lebih. Betul. Ya, tadi kakak udah bilang bahwa kakak tuh ternyata memiliki pengalaman di organisasi, dan ternyata sebagai leadernya juga di sana, pemimpinnya juga di sana. Dari pengalamannya kakak, tentunya pasti ada pengalaman baik dan buruk gitu. Iya, betul. Ya, aku pengen dari pengalaman yang buruknya dulu. Mungkin ya. Dan kakak, aku ingin memberikan kakak ruang bahwa dari pengalaman buruk ini ada poin yang bisa kakak dapatkan atau jadi sebuah pembelajaran gitu. Pasti, yang bisa teman-teman dapatkan dari kakak. Oke. Pengalaman ini
aku nggak akan sebut organisasinya, nggak apa-apa ya. Ya, mana-mana ya. Pengalamannya aja gitu. Aku pernah memimpin suatu organisasi dan kebetulan aku ketuanya di situ. Nah, karena sebenarnya aku tuh sudah menerapkan paham-paham organisasi yang aku selama ini pelajari gitu. Harus kayak gimana, pemimpin tuh harus kayak gimana, tipe-tipe kepemimpinan itu harus kayak gimana, memimpin forum A harus gimana, forum B harus gimana gitu kan. Tapi mungkin cara kepemimpinan aku tuh gak sesuai sama mereka. Nah, ini salah satu contohnya aja ya. Nah, karena gak sesuai, mereka tuh bukan malah mengkritik, tapi ngomongin di belakang gitu kan. Jadi kalau aku tuh sebenarnya nggak apa-apa loh teman-teman dikritik, nggak apa-apa loh kamu mimpinnya jelek loh gini-gini, asal ngomongnya ke aku, karena yang mau ngerubah aku bukan orang lain gitu. Kalau teman-teman ngomongnya ke orang lain, ya gimana mau dirubah gitu. Ternyata aku tuh dapat hal-hal yang kayak Cel, mana nggak apa-apa kayak Sunda. Cel, mana diomongin loh sama si ABC, katanya mana memimpinnya jelek kayak gini. Dan apa yang aku lakukan? Yang pertama adalah aku nangis lah pasti. Aku nangis karena perempuan kan hatinya sensitif ya. Aku nangis kayak, ih kenapa mereka kayak gitu? Kenapa bilangnya nggak ke aku langsung gitu? Kenapa ke orang lain gitu? Aku nangis gitu. Tapi setelah nangis apa aku udah aja gitu? Enggak dong, pastinya evaluasi. Di situ aku langsung bikin apa sih disebutnya? Kalau link apa sih namanya? Link form apa? Iya, give from. Aku langsung bikin give from. Sok yang mau kritik aku di sini aja, ini aku ilangin kok ininya, emailnya, namanya, sok terserah aja kalian anonim atau enggak aku bikin NGL. Atau enggak apa sok yang bisa kalian kritik, ya mereka kritik, oh aku salahnya di sini. Ya udah aku perbaiki kayak gitu. Beberapa pengalaman buruk gitu ya yang pernah aku ini. Terus yang baiknya? Dari baiknya gitu. Yang baiknya banyak banget sih sebenarnya. Pengalaman baik tuh ketika aku memimpin, aku disayang sama anggota itu paling aku sedih, apalagi kalau misalkan udah lengser ya. Kita solid banget, tiba-tiba lengser kayak kita sedih aja gitu. Jadi pengalaman baiknya itu adalah kita saling support, saling sayang, saling dukung di dalam organisasi gitu. Enggak hanya ketua ke anggota, tapi anggota ke ketua juga, karena aku tuh selalu memegang prinsip dan selalu memberikan hal ini kepada anggota aku, bahwa organisasi itu nggak bisa jalan sendiri. Organisasi itu seperti batang tubuh, dimana ketua adalah kepalanya dan anggota adalah badannya. Ketika kepalanya atau ketuanya nggak ada, badannya kan gerak sendiri gitu. Dan kayak serem ya kalau bergerak sendiri. Dan sebaliknya kalau misalkan badannya nggak ada dan kepalanya ada, itu lebih serem lagi, nggak akan maju gitu kan. Cuma ada kepala doang kayak gitu. Oke. Menarik. Tapi yang pengen aku simpulkan itu pertama, dari teman-teman kalau misalkan tadi nonton dari awal sampai ke detik ini, itu bisa jadi bukti bahwa perempuan tuh layaknya Kak Chelsea sekarang bisa berbicara memang selayaknya apa yang ia pengen sampaikan gitu. Tidak perlu ada ketakutan yang memang dibatasi atau apa, karena kita tuh emang memiliki hak yang sama. Kalau kita ingin bersuara, ya bersuara aja gitu. Kenapa kita perlu takut? Dan ini salah satu buktinya adalah Kak Chelsea. Aku bisa bilang kagum lah gitu. Berlebihan aja loh. Oke Kak, sebetulnya dari pertanyaan-pertanyaanku tuh udah selesai. Tapi aku ingin minta Kakak untuk bisa menggait dari jawaban-jawaban Kakak terhadap pendengar teman perjalanan, agar kedepannya tuh harapannya mereka bisa terbantu. Aku perempuan, aku kedepannya memiliki cita-cita, aku harus perjuangkan. Dan jadi ada pesan dari apa yang kita obrolkan sekarang itu? Pesannya mungkin aku nggak akan terlalu panjang ya juga, karena mungkin nanti pasti terakhir ada kesan lagi nggak sih? Aku nggak terlalu panjang, aku cuman mau memberi semangat sama perempuan-perempuan yang sedang berjuang, karena meskipun semangat itu adalah kata yang sedikit tapi berdampak besar ya bagi aku. Jadi buat teman-teman perempuan yang sedang berjuang, entah itu ingin berbicara atau mengambil hak suaranya atau ingin apapun itu jenisnya, aku cuma mau bilang tetap semangat, gak boleh patah semangat. Tetap semangat, gak boleh patah semangat. Tetap semangat, gak boleh pantang menyerah gitu ya gitu. Gak boleh nyerah, karena
kita nggak tahu di depan itu ada apa gini kan. Mungkin teman-teman sekarang gagal atau misalkan teman-teman sekarang belum dapat, tapi ketika teman-teman sudah mencoba berusaha, mungkin di depan ada hal-hal baik yang sedang menunggu teman-teman. Jadi intinya teman-teman perempuan yang cantik-cantikku gitu ya, mari menjadi perempuan hebat, menjadi perempuan yang semangat, menjadi perempuan-perempuan yang ambisius, punya cita-cita dan tidak takut terhadap apapun gitu. Nah, semoga kedepannya banyak terusnya di negara kita banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Amin. Oke, sekarang tuh kita lanjut ke sesi pertanyaan dari pendengar. Boleh. Yang pertama tuh, apa benar perempuan ambisius yang mengejar karir atau impiannya itu susah dapet cowok karena bakal dipandang bakal susah nurut ke suaminya? Aduh, pertanyaannya lucu banget ya. Ini pun sebenarnya pertanyaan ini tuh nggak sering juga sih. Maksudnya aku sering baca gitu ya. Ada beberapa orang yang nanyain, emang bener nggak sih gitu ya kalau misalkan perempuan yang terlalu ambis tuh apa susah dapet Ya, cowok susah dapet gitu cowok ya? katanya. Sebenarnya kalau aku observasi pun dari teman-teman aku perempuan yang alfa, disebutnya alfa ya, gitu, perempuan-perempuan alfa, emang mereka tuh jarang punya cowok ya. Dan ketika aku nanya kenapa mereka tuh nggak punya cowok, apakah mereka punya standar yang tinggi atau kayak gimana dan segala macam, ternyata bukan karena itu sih, lebih ke kayak mereka selektif aja sih, lebih ke kayak aku nggak mau main-main masalah cowok, aku udah punya value segini, masa aku harus nurunin value buat dapet cowok yang kayak yang mungkin bukan kriterianya gitu kan. Jadi bukan karena bukan karena suatu hal yang berlebihan lah, tapi ya karena selektif aja perempuan-perempuan alpha itu gitu. Emang perempuan-perempuan termasuk aku juga ya, termasuk aku itu emang sangat pemilih ya, perempuan itu sangat pemilih ya. Jangankan memilih pasangan, jangankan memilih laki-laki, memilih skincare sama makeup aja pemilih. Gimana kalau misalkan skincarenya yang dry skin atau yang oily skin, ini cocok gak di aku, makeupnya ini abu-abu gak di aku, atau misalkan ini makeupnya nge-crack gak, ini yang cocok apa, sesimpel makeup dan skincare juga mereka milih, apalagi pasangan hidup yang nantinya bakal lama gitu. Oke. Aku ngerti. Jadi seakan kalau misalkan kita tuh udah ngerti nih value kita, misalkan ada di level 5, kenapa kita tuh harus mendapatkan yang level 1? Enaknya kan kita dapat yang level 5 juga kan, biar ketemunya juga enak gitu. Sama-sama pada level yang sama. Bukan berarti susah mendapatkan cowok, tapi emang belum mendapatkan cowok yang tepat aja. Betul. Dan kalau tadi dari awal kita membahasnya bahwa perempuan tuh selalu dianggap lemah dan segala macam gitu ya. Tapi ketika aku mencoba berobservasi kepada perempuan-perempuan yang ambisinya tinggi, ternyata fun fact-nya mereka itu lebih banyak mendapatkan nasihat bukan untuk mereka tuh lebih banyak mendapatkan nasihat bukan tentang merendahkan perempuan, tapi merendahkan laki-laki. Oh iya, betul. Yeah, mereka tuh lebih banyak nasihatnya itu tentang kamu jangan sampai yang ngerendahin laki-laki. Kamu sepinter apapun kamu, sevokal apapun kamu, seambis apapun kamu tidak boleh sampai meremehkan laki-laki gitu. Dan ibu aku pun sama pernah bilang kayak gitu. Meskipun kayak ibu aku tahu aku suka ngomong, aku suka kegiatan banyak-banyak, dan ibu aku tuh selalu bilang kayak, "Dek, jangan sampai kamu mencoba sakaba-kaba ke laki-laki gitu. Laki-laki mah panjang lengkah, apapun bisa dia lakuin. Hal yang gak kepikiran sama kita, laki-laki tuh bisa ngelakuin hal apapun yang dia mau gitu. Makanya jangan sekali-kali kamu coba terlalu merendahkan laki-laki lah kayak gitu." Gitu. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari audiens. Dalam suatu hubungan, dalam arti pasangan, prinsip setara itu seperti apa sih menurut kakak? Oke, aku takut agak ketawa ya, soalnya kayaknya ini yang nanyanya salah orang deh. Soalnya aku tuh tipikal orang yang tidak berhubungan atau tidak pacaran lah intinya. Aku tidak melakukan relationship dengan laki-laki atau punya interest gitu ya. Belum mungkin ya, bukan enggak, belum mungkin ya. Belum ya. Jadi aku agak ragu sih sebenarnya ngejawab ini karena aku tidak punya pengalaman hal yang gini. Tapi kalau misalkan pertanyaannya
gimana sih suatu hubungan yang setara itu kan ya, gimana sih cara hubungan yang setara itu? Sebenarnya setara itu nggak harus 50-50 gitu, nggak harus laki-lakinya 50, perempuannya 50 gitu, tapi mungkin konteksnya setara di sini tuh setara dalam komunikasinya gitu ya, setara dalam saling mendukungnya, atau misalkan setara dalam respect gitu, atau setara dalam emosionalnya. Ternyata setelah aku riset, aku pernah baca buku namanya ESQ. Itu tuh menjelaskan tentang intelektual, IQ, terus SQ itu tuh spiritual, dan EQ, emosional. Nah, kebanyakan orang-orang tuh hanya memikirkan kalau nggak IQ ya emosional gitu, padahal dari segitu pun, atau enggak yang lainnya gitu ya, dari salah satu itu, padahal dari situ pun sebenarnya tiga pilar ini tuh saling berhubungan gitu, dan itu bisa dipakai buat teman-teman yang sedang menjalankan suatu hubungan gitu, bahwa seseorang hanya menggunakan IQ saja tidak bisa, seseorang hanya menggunakan EQ saja tidak bisa, seseorang hanya menggunakan emosional. SQ, aduh sorry ya. Itu nggak bisa gitu, jadi harus sama-sama tiga-tiganya saling berhubungan kayak gitu sih. Betul. Jadi boleh? Mungkin ini jadi kayak bare minimum mungkin ya. Iya betul. Jadi setara tuh bukan menjadikan diri kita kecil dan pasangan kita besar, atau bahkan sebaliknya gitu. Tapi setara tuh ya kita bisa saling mendukung gitu, kita bisa saling tukar pikiran lah gitu, karena kalau kata orang-orang seumur hidup itu lama juga ya. Betul. Iya, Makanya betul. kita perlu mendapatkan seorang yang tepat tuh. Betul. Oke. Iya, sebelum itu aku punya tips buat teman-teman yang lagi mau ngedeketin perempuan alpha ya, perempuan-perempuan yang punya ambisi. Kuncinya itu cuma satu. Teman-teman laki-laki harus bisa membedakan mana ego, mana prinsip. Ya, gitu. Mana ego? Mana prinsip. Karena kalau misalkan laki-laki yang awam gitu ketemu perempuan yang alpha, itu tuh mereka tidak bisa membedakan ini tuh sebenarnya ego atau prinsip dia sih gitu. Jadi misalkan kayak aku kan memilih untuk tidak pacaran. Sebagian orang bernilai bahwa kamu mah egois, kamu nggak butuh cowok aja gitu. Tapi kalau di dalam diri aku ya itu namanya prinsip, bukan ego gitu. Jadi laki-laki yang ingin mendekati siapapun, cewek-cewek alpha, harus bisa membedakan mana prinsip mana ego gitu. Oke. Boleh dicatat teman-teman. Terus ya cowok yang ingin mendekat, izin ingin PDKT sama cewek alpha. Tadi udah dikasih tahu tipsnya. Oke, Kak. Ada pertanyaan terakhir. Boleh. Dimana pertanyaan terakhir ini tuh sebetulnya tidak terlalu ada keterkaitan dengan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang sudah kita bicarakan tadi mengenai isu hak perempuan ini. Ini pertanyaan yang otentik emang kita buat dari tim Skala sendiri, karena aku ingin Skala ini menjadi sebuah ruang aman untuk kita berbicara. Makanya itu jadi tanda aku ingin bertanya, apa ketakutan terbesar dari Kak Chelsea di hidup ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Jujur aku nggak takut apa-apa, aku cuma takut masuk neraka. Enggak, aku bercanda. Cuma bercanda, ini bercanda. Nanti kasih hashtag bercanda ya. Aman. Sebenarnya ketakutan terbesar aku adalah mengecewakan orang-orang yang sudah banyak support aku gitu ya. Contohnya orang tua, sahabat-sahabat aku gitu. Aku terutama orang tua sih ya sebenarnya. Dan salah satunya adalah ketakutannya adalah takut mengecewakan orang lain gitu. Tapi di samping itu, di sisi itu aku percaya bahwa orang-orang yang sayang aku, sahabat-sahabat aku, orang tua aku gitu, itu tuh tetap mensupport aku di keadaan apapun gitu. Jadi ketika aku merasa aku takut dengan hal itu, aku ingat aja teman-teman aku, ingat aja keluarga aku, mereka juga masih support aku. Contohnya aja nih, itu yang komen di IG waktu teman-teman Skala ngepost flyer aku. Itu tuh adalah teman-teman yang udah hampir 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, tapi supportnya masih sampai sekarang gitu. Itu kan sebuah privilege juga ya bagi aku gitu. Jadi salah satu ketakutannya adalah ya takut mengecewakan gitu. Tapi di balik itu, kalau misalkan takut mengecewakan, otomatis ada kegagalan ya, ada kegagalan. Tapi aku selalu memegang prinsip bahwa
orang yang tidak pernah terjatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat. Gitu. Jadi aku selalu selalu memegang prinsip itu gitu. Kayak nggak apa-apa kok aku jatuh dulu, nggak apa-apa kok aku sekarang gagal gitu. Kayak tadi aja gitu kan. Karena itu menjadi sebuah bukti bahwa itu tuh emang memanjat ke atas. Iya betul, makanya aku selalu bilang gitu kan, orang yang tidak pernah terjatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat gitu. Makanya nggak apa-apa loh sesekali kita merasa gagal, sesekali kita sedih dalam kegagalan itu nggak apa-apa. Yang penting setelah gagal dari kejadian itu kita nggak hanya diam, tapi kita evaluasi, kita bergerak lagi gitu ya. Habisin aja semuanya gitu, nggak apa-apa. Kita bekerja lebih giat, gak apa-apa kita berlari lebih cepat, berbicara dengan lantang atau berjalan lebih giat gitu. Gak apa-apa, bantai aja semua ketakutan, kegagalan, kecemasan, karena nanti ketika orang lain masih merangkak, kita sudah menjadi pemenangnya. Oke. Dari aku sendiri, dari apa yang kita bicarakan dari tadi, aku merasa jadi lebih bersemangat. Aku merasa jadi kayak ayo kayak kita usaha lagi dan sebagainya. Terima kasih Kak Chelsea sudah mungkin memotivasi aku buat lebih semangat lagi ke depannya. Dan kalau dari Kak Chelsea masih ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Mungkin ada yang masih menjagal atau kayak ini tuh belum kesampein gitu. Boleh? Dikit aja kali ya. Boleh. Kepada perempuan-perempuan cantikku seperti biasa, bahwa definisi cantik itu bukan dia yang memiliki kulit putih, bukan dia yang memiliki hidung mancung, bukan dia yang memiliki mata indah, tapi perempuan cantik itu adalah mereka yang memiliki ambisi yang besar gitu. Dan terima kasih banyak aku ucapin kepada podcast Suara Perjalanan yang udah memberi ruang kepada perempuan gitu ya, suara-suara perempuan. Aku sangat-sangat berterima kasih banyak karena udah mau mengangkat isu ini juga gitu. Aku mau minta maaf aja sih sebenarnya kalau misalkan dari tadi awal aku berbicara sampai sekarang terakhir aku berbicara ada perkataan aku yang mungkin salah atau menyinggung gitu. Aku benar-benar mohon maaf karena itu aku berbicara dari pengalaman aku sendiri dan karena namanya manusia ya ada salahnya gitu. Jadi aku mohon maaf sekali kalau misalkan ada teman-teman yang kurang serak dengan statement aku tadi kayak gitu sih. Oke Kak, terima kasih banyak sudah menjadi bagian daripada Suara Perjalanan. Aku ucapkan dari hatiku terima kasih karena sudah mau menjadi bagian dari perjalanan ini, jauh-jauh mengeluarkan effort banyak. Terima kasih dan kita boleh say goodbye untuk teman perjalanan. Boleh. Dadah. Terima kasih teman-teman. Oh, seru.